Awalnya sih nggak mau cepet-cepet nikah, cuman kan namanya di kampung kan orang tua kan kalau gede sedikit kan dibilang perawan tua. Pisahnya itu baik-baik atau? Baik-baik. Oh, baik-baik. Baik-baik. Setelah itu Mbak Yani bekerja apa? Anaknya di mana? Anaknya sama saya. Udah di warung apa ada yang ngajak lagi kan? Aku punya teman, terus ada yang ngajak ke bar gitu. Terus aku kan nggak tahu ya namanya bar gitu kan. Terus kata aku ini tempat apaan, berisik-berisik begini gitu kan. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Halo, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Nah, sekarang di studio saya kedatangan narasumber yaitu yang berprofesi ibu rumah tangga, tapi beliau dulunya adalah mantan PSK. Oke, Mbak, mau saya sebut dengan nama apa nih? Yani. Yani, oke. Kita sebut Yani ya. Ini nama samaran karena kita menjaga privasi beliau juga ya. Oke, Mbak Yani, apa kabar? Baik. Oke, Mbak Yani ini sekarang profesinya apa? Ibu rumah tangga. Oke. Jadi sebelum saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Yani, saya ingin memberitahukan dulu pada Kanza Lovers kenapa sih saya mengundang narasumber yang berprofesi mantan PSK ini, karena mungkin saya ingin menarik cerita gitu, kita biar tahu di luar sana banyak sekali kehidupan-kehidupan yang memang agak melenceng, tapi tidak semua kehidupan mereka ini itu seperti apa yang kita bayangkan gitu loh. Jadi mungkin kita akan cari hikmahnya, dan juga ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya Mbak Yani tadi, untuk kedepannya supaya kita punya anak ataupun kerabat, gimana sih caranya supaya tidak mengalami hidup seperti Mbak Yani. Iya, seperti itu. Oke, sekarang kita ajak ngobrol langsung Mbak Yani-nya. Oke, mungkin saya ingin bertanya dulu, apakah Mbak Yani sudah punya anak? Sudah. Sudah menikah? Sudah. Sudah ya. Mungkin Mbak Yani bisa ceritakan dulu awal pertama kali Mbak Yani menikah. Maaf, menikahnya sudah berapa kali? Sudah 3 kali. Oh, sudah 3 kali. Oke. Mungkin saya ingin bertanya dulu, sebelum Mbak Yani menikah itu masih sekolah? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak. Jadi sekolahnya sampai tingkat? Saya kan orang biasa ya. Iya. Jadi disekolahin juga bukan sama ibu, tapi sama kakak. Oke. Sampai setingkat apa Mbak Yani sekolah itu? Cuman kelas 3 SD. Oh, cuma sampai 3 SD dan putus sekolah iya. karena biaya pastinya ya. Iya. Oke, Mbak Yani kalau boleh tahu tinggalnya di daerah apa di Jakarta? Di kampung. Dari daerah Sukabumi, ya? Ya, dari daerah, pokoknya dari daerah Jawa Barat lah ya. Yang jelas dia bukan dari kota. Profesi orang tua apa, Mbak? Ya itu aja, dagang, kadang dagang baju. Oke. Masih ada orang tua? Ada ibu. Mbak Yani pertama kali menikah di usia berapa, Mbak? 17. Kenapa waktu itu Mbak Yani mau menikah? Dan dengan siapa kalau bisa diceritain? Iya, awalnya sih nggak mau cepet-cepet nikah, cuman kan namanya di kampung kan orang tua kan kalau gede sedikit kan dibilang perawan tua. Jadi makanya orang tua cepet-cepet nikahin saya. Oh, ini ya tradisi daerah ya. Iya. Tradisi di daerah kampung itu masih begitu ya. Terus dijodohkan? Enggak dijodohkan. Awalnya mau dijodohkan, cuman saya kan nggak mau. Terus saya nemuin kemauan saya sendiri kan, tapi duda. Punya anak 1 dia. Kemauan saya sendiri, udah saya nikah sama dia. Punya anak dari punya dia? Anak 1. Oh, waktu itu punya anak 1. Terus Mbak kenapa pisah?
Maksudnya bertahan pernikahannya berapa lama? Saya kurang tahu deh. Kok kurang tahu? Kurang tahu kalau ininya. Pernikahannya nggak ingat berapa lama. Ingat. Tapi waktu itu sempat punya anak itu, Mbak itu bercerainya kenapa? Bercerainya ya, saya pokoknya kosongnya nggak hamil ya. 7 bulan. Terus habis 7 bulan saya hamil, punya anak tuh. Terus lagi hamil, dari kampung saya ke Tangerang, dibawa suami ke Tangerang. Terus sama suami kalau berantem gitu, kalau berantem kan suka mukul. Terus udah gitu, udah 2 kali mukul, saya bilang sama suami, kalau sampai mukul sekali lagi, saya minta cerai gitu. Terus kata suami, janji dia nggak bakal lagi kan. Udah. Tapi ternyata aku lagi hamil 7 bulan itu, terus sampai anak lahir, sampai 2 tahun, enggak, dia nggak mukul-mukul, dia, aku pikir dia udah sadar gitu kan. Akhirnya dia berantem lagi, mukul lagi. Di situ aku minta cerai sama suami. Gitu. Berarti bertahan 3 tahun kurang lebih, kosongnya 7 bulan, lalu punya anak 2 tahunan, berarti 3 tahun lebih lah ya, hampir 4 tahun. Terus akhirnya Mbak Yani pisah. Oke, terus pisahnya itu baik-baik atau? Baik-baik. Baik-baik. Setelah itu Mbak Yani bekerja apa? Anaknya di mana? Anaknya sama saya. Dibesarkan oleh sama Mbak Yani? saya, terus balik ke kampung? Iya, saya balik ke kampung. Terus dia kan pulang ke rumah orang tuanya. Terus saya ke rumah orang tua saya, terus dia ngajak balikan lagi kan suami saya kan. Dia katanya mau berubah, terus saya nggak mau. Terus udah gitu dia nggak ngerebutin anak, tapi dia malah lebih mentingin barang-barang gitu kan. Iya, lebih berebutin barang-barang. Terus udah gitu ya udah, tapi saya lebih memilih anak, yang penting anak sama saya. Emang selama gitu. pernikahan banyak barang yang dibeli? Ya lumayan ya, namanya ngontrak gimana. Cuma kontrakan gitu. Terus Mbak Yani kegiatannya apa setelah pisah yang pertama itu? Saya cuma berapa bulan sih ya, nungguin anak ya. Waktu habis cerai itu udah saya pikiran saya mau ke Jakarta. Terus kata ibu katanya jangan, soalnya kan saya nggak pernah ke Jakarta awalnya kan. Terus kata ibu nggak usah ke Jakarta, di sini aja sama ibu aja. Terus aku kan kalau mikirnya kalau aku di kampung terus, siapa yang nantinya ituin anak, ngebiayain anak sekolahnya gitu kan. Terus udah gitu aku mutusin, ada teman-teman aku ngajak ke Jakarta. Terus dia kan kerjanya pembantu sama di warung kan di Jakarta gitu. Terus aku mau ikut. Aku bilang ke ibu, aku mau kerja di Jakarta. Terus kata ibu nggak ngebolehin kan, urusin anak aja. Tapi aku pikir nanti kalau ngurusin anak kan ibu nggak punya suami juga kan. Ntar anak sama siapa yang ngebiayain anak gitu kan, anak aku. Kalau udah gede, kalau udah mau sekolah dia kan. Terus akhirnya ibu boleh tuh. Aku ikut ke Jakarta, ikut sama temen. Usia Mbak Yani pada saat itu 21-22 ya? Iya. Kalau nggak salah hitung gitu. Terus udah aku di warung kerjanya. Soalnya aku kalau jadi pembantu kan aku nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi aku di warung. Sambil ngomong anak? Enggak, anak kan di kampung sama ibu. Aku tinggalin anak ke Jakarta kan. Di warung tuh. Terus di warung, udah di warung aku ada yang ngajak lagi kan. Aku punya temen, terus ada yang ngajak ke bar gitu. Terus aku kan nggak tahu ya namanya bar gitu kan. Terus kata aku, ini tempat apaan, berisik begini gitu kan. Terus udah gitu, akhirnya aku berhenti dari kerjaan warung itu. Terus aku diajak temen di bar, aku di bar. Jadi Mbak Yani langsung kerja di bar? Tanpa paksaan? Tanpa paksaan. Tanpa tipuan? Enggak ditipu. Karena kan kalau narasumber kita yang sebelumnya itu Mbak Lala, itu kan bilangnya ditipu, ditawarin janji yang enak, terus gaji gaji besar tapi kerjaannya ringan. Kalau Mbak enggak, Mbak memang tahu bakal kerja seperti itu? Aku nggak tahu, awalnya nggak tahu. Cuman aku tadinya main ke sana sekali 2 kali sama teman aku. Terus kata aku waktu di bar itu, teman aku kok katanya tungguin dulu ya sebentar, aku mau pergi dulu kata dia. Terus iya, kalau aku nunggu di situ aja kan, di bar aja. Terus ntar nggak lama teman aku datang lagi. Terus
datang lagi, keluar lagi dia. Aku pikir dia kerja apaan gitu ya, udah pulang ke kontrakan masing-masing gitu ya. Emang teman aku kerja apa ya? Terus aku cerita ke teman aku, emang lu kerja apaan? Terus kata dia, lu daripada kerja di warung katanya mendingan udah kerja itu, kata dia kan, duitnya gede gitu-gitu. Terus akhirnya aku kan kehasut teman ke teman gitu aja sih. Berarti waktu Mbak berhenti dari kerjaan warung dan masuk bar, Mbak sadar bakal kerjanya ngapain?